Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bab baru ya mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika, pertama kita akan membahas barisan terlebih dahulu. Apa sih itu barisan? Pertama, barisan. Jadi misalkan ada beberapa kumpulan bilangan, misalkan nih 1, 6, 11, 16 sama dengan seterusnya. Di sini kita lihat, jika dari beberapa urutan bilangan ini mempunyai selisih yang sama. Maksudnya selisih itu apa? Ini disebut suku ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, ini disebut suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Sampai nanti dia suku ke N. Kalau dia ini bilangannya mempunyai selisih yang sama, maksudnya di sini kita kurang. Suku kedua dikurang suku pertama. 6 dikurang 1, 5. 11 kurang 6, 5. 16 kurang 11 juga 5. Nah, kalau mempunyai selisih yang sama seperti ini disebut adalah barisan aritmatika. Aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah bilangan yang selisih dua suku yang berurutan mempunyai nilai tetap yang sama atau konstan. Nah, jadi 6 dikurang 1, 11 dikurang 6, selalu seperti itu. Suku yang lebih besar dikurang suku yang lebih kecil. Suku kedua dikurang suku 1, suku 11 dikurang suku 6, dan seterusnya. Misalkan lagi nih, ada lagi suku berikutnya, urutan bilangannya 6, 4, 2, 0, dan seterusnya. Nah, kalau bilangannya seperti ini kan bilang dari kecil ke besar ya. Ini bilang dari besar ke kecil, ini tetap sama. Menghitungnya itu adalah dari suku kedua dikurang suku pertama. 4 dikurang 6, negatif 2. 2 dikurang 4, negatif 2. 0 dikurang 2, negatif 2. Jadi ini kita menghitungnya suku yang lebih besar dikurang suku yang lebih kecil di sebelah kirinya. Maka ini selisihnya kan tetap sama ya, minus 2. Maka ini disebut barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu tadi sekumpulan bilangan yang mempunyai selisih yang tetap. Nih, seperti ini. Dia biasanya barisan bilangan itu, barisan aritmatika itu di antara kedua sukunya dipisahkan oleh tanda koma. Oke, lanjut. Misalkan lagi, ini satu lagi ya. 1, 6, 11, 16, dan seterusnya. 1, ini adalah suku pertama. Suku pertama itu disebutnya dengan A. Suku pertama itu A. Kemudian selisihnya itu adalah beda. Jadi selisih itu adalah beda. Disebutnya B. Nah, jadi diingat ini penting, rumus pertamanya tuh suku pertama adalah A, yang satu. Kemudian selisih dari suku ketiga dikurang suku kedua atau suku dua dikurang suku pertama itu disebut beda. Disebut beda. Nah, maka ini adalah beda. Kenapa? Karena dalam barisan aritmatika suku ke N menentukan rumus suku ke N menentukan suku ke N. Di dalam barisan di sini lambangnya adalah U, adalah suku UN, berarti suku ke N. Ini tadi kan berarti U1, U2, U3, U4. Rumusnya adalah A ditambah N min 1 B, dimana
mana A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda, N ini adalah suku yang dicari atau ditentukan, UN adalah suku ke-nya. Jadi dari batasan ini misalkan 6, 4, 2, 0. Nah, 6 ini adalah U1 suku pertama atau A, 4 ini adalah suku kedua, U2, 2 ini adalah suku ketiga, 0 ini adalah suku keempat, dan seterusnya. Sampai ke ujung nanti adalah suku ke N, UN. Nah ini kan disebut juga suku terakhir biasanya, seperti itu. Ini kalau dia berupa barisan aritmatika. Oke. Sekarang kita deret. Masuk ke deret aritmatika. Iya, deret aritmatika. Perbedaan dari barisan dengan deret itu tadi adalah ketika di deret, suku-sukunya itu dijumlahkan. Jadi seperti ini. Kalau deret itu adalah bukan koma ya. Ditambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya. Begitu. Jadi kalau di barisan tadi itu adalah selisih antara dua sukunya dipisahkan oleh tanda koma. Kalau di deret itu dipisahkan oleh tanda tambah. Karena artinya deret itu berarti kita menjumlahkan. Nah, berarti kita menjumlahkan. Sama seperti tadi juga. Ini suku pertama adalah U1 atau disebut A, suku pertama. 3 ini suku kedua, U2. Ini adalah U3, U4, U5, dan seterusnya. Dan selisihnya disebut dengan sama, beda, atau B. Sama. Selisih antara kedua suku yang berurutan disebut beda kalau di dalam deret aritmatika. Untuk rumus deret aritmatika, karena deret itu kan artinya kita tuh mencari jumlahnya ini. Silahkan ditambah ya. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika. Nah, biasanya ini di buku kalian belum nggak ada nih, karena ini masuk bab semester ke-6 sebenarnya. Sn sama dengan, jadi S ini lambang dari jumlah. Kalau UN tadi adalah lambang dari suku ke, kalau Sn adalah jumlahnya. Rumus ini N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Wah, rumusnya agak lebih panjang dari yang tadi. Iya rumusnya. Dengan A tadi adalah suku pertama, sama B itu adalah bedanya atau selisih. N ini adalah suku ke atau yang dicari, biasanya nanti di soal. Contoh, tentukan suku pertama beda dan suku ke-6 dari aritmatika 41 min 2 min 5. Oke. Tentukan suku pertama dan beda dari misalkan ini 4, 1, minus 2, minus 5, dan seterusnya. Ingat, ini kita lihat dulu antara kedua sukunya ini dipisahkan oleh tanda koma. Berarti nanti ini adalah kalau kita perlu mencari adalah suku N, UN-nya. Suku pertama ya ini tadi. Suku pertama yaitu A adalah 4,
Beda itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Berarti U2 suku kedua dikurang suku pertama, 1 dikurang 4 dengan negatif 3. Atau suku ketiga dikurang suku pertama sama kan negatif 3 juga. Negatif juga sama negatif 3. Seperti itu. Ini gampang ya, gampang banget ini di awal. Contoh lagi, suku ketiga suatu barisan aritmatika sama dengan 11. Suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 11. Barisan aritmatika 11. Sedangkan suku ke-10-nya sama dengan 39. Sedangkan suku ke-10-nya adalah 39. Nah, carilah suku pertama dan beda barisan itu. Yang A, tentukan suku pertama, berarti tentukan A, dan bedanya, dan B. A tadi kan suku pertama ya, B itu beda. Dan yang B ditanyain tentukan suku ke N. Nah, seperti ini. Pertama kali kalau ada soal seperti ini, kita lihat dari yang diketahui. Suku ketiga, berarti U3 sama dengan 11. Ingat, UN dari kan rumusnya adalah A ditambah N min 1 dikali B. Nah, kita disuruh mencari A dan B. A dan B-nya kalau diketahui ya. Di sini N adalah 3 di rumus ini. Berarti kan A ditambah 3 kurang 1. U3 ini berarti adalah A ditambah 3 kurang 1 dikali B sama dengan 11. 3 kurang 1, 2. Maka A ditambah 2B sama dengan 11. Oke. Lanjut sekarang suku ke-10. Berarti U10 sama dengan 39. Ingat 10 ini kan adalah N dan sini N dikurang 1, maka A ditambah 10 kurang 1 karena N itu 10 jadi 9 dengan 39. Nah, kedua persamaan ini kita eliminasikan sehingga jadinya seperti ini. A ditambah 2B yang pertama. Yang kedua, A ditambah 9B sama dengan 39. Ini kan sudah sama-sama A ya, koefisiennya 1. Kurang. Habis. 2 dikurang 9. Itu adalah negatif 7. Oh, negatif 7B ya. Sorry, ketinggalan. Kemudian adalah 11 dikurang 39. Negatif 28. Berarti B adalah negatif 28 dibagi negatif 7. B-nya adalah 4. Oke. Kita disuruh mencari A. Nah, di sini kita bisa memasukkan B ini ke persamaan yang kedua atau masukkan ke persamaan pertama. Mana yang lebih mudah? Masukin ke persamaan pertama ya. Berarti substitusi B sama dengan 4 ke A ditambah 2B sama dengan 11. A ditambah 2B berarti 2 kali 4 11. A ditambah 2 kali 4 8 sama dengan 11. A itu adalah 11 dikurang 8 3. Maka A-nya adalah 3, B-nya adalah 4. Ini yang nomor A tadi. Sekarang yang B, tentukan suku ke N. Untuk menentukan suku ke N, tinggal kita mesin aja rumus UN. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B.
A-nya itu adalah 3. 3 ditambah N-1, karena kan kita bisa dari suku ke N tuh. Maka ini kita biarkan. B-nya 4. Di sini udah selesai sebenarnya. Kalau mau dikerjakan lagi, lanjut bisa 3 ditambah 3 ya. 4 dikali N. 4N. 4 dikali min 1. Min 4. Maka dalam 4N. Min 4 ditambah 3. Min 1. Ini adalah min 1. Ini adalah hasilnya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai segini dulu video kali ini. Sedikit saja. Karena besok masih ada video lagi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.